Saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan kita. Saudara, pada hari ini kita akan membahas dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8 dengan tema Finishing Well. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara sekalian, Paulus menggambarkan kehidupannya itu sebagai pengorbanan. Artinya dia menunjukkan totalitas kehidupannya untuk melayani Tuhan. Saudara, ini hal yang sangat tidak mudah dalam kehidupan seorang yang bernama Paulus. Ketika dia berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, itu di Kisah Rasul pasal 9. Dari situlah kehidupannya berubah total. Mungkin dahulu dia sebelum berjumpa dengan Tuhan, itu adalah kehidupan yang sangat baik mungkin ya. Karena dia adalah seorang tokoh intelektual, lalu kemudian seorang pemuka agama yang cukup terkenal, dan saya yakin untuk kehidupan mewahnya pasti adalah untuk kehidupan yang sangat baik. Namun setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia memutuskan untuk mengikut Kristus, dan dia menjadi pemberita Injil, maka kehidupan duniawinya berbanding terbalik, saudara. Bahwa Paulus amat sangat menderita, boleh saya bilang, di penjara, kapal karam, dilempar batu, ditolak, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dia mengingat kehidupan dia pada waktu lalu, maka bisa jadi ada sedikit penyesalan, begitu ya. Karena dulu hidupnya sangat baik, mapan mungkin, mewah mungkin. Tetapi dia sekarang, kematian dia sudah dekat, dia menggambarkan bahwa hidupku adalah sebuah persembahan. Saudara, ini yang menjadi, boleh dibilang, ending daripada intisari kehidupan Paulus. Ketika hidupnya ini adalah sebuah persembahan. Lalu dia bicara tentang kematian. Kata kematian itu artinya melepaskan tambang kapal dan akan berlabuh di tempat yang lain. Jadi Paulus tahu bahwa saat ini kematianku sudah dekat, artinya bahwa sebentar lagi mungkin aku akan meninggal dan aku akan berlabuh di tempat yang lain. Tetapi berlabuh di tempat yang lain itu dia tahu, dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal, dia masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudara, ini luar biasa karena Paulus tahu kemana setelah dia meninggal, setelah dia mati, kemana dia akan berlabuh. Sehingga bagi dia hidup yang penuh penderitaan ini, luar biasa penderitaan yang dia alami, bagi dia is okay. Bagi dia tidak masalah. Karena setelah kehidupan ini ada kehidupan yang berikutnya, kehidupan abadi, kehidupan kekal, kehidupan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Paulus yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mungkin dia tidak mendapatkan mahkota duniawi ini, saudara. Tetapi mahkota kehidupan itu pasti didapatkan ketika dia berjumpa dengan Kristus. Saudara, kadang-kadang kita dalam dunia ini lebih mengincar mahkota duniawi ketimbang mahkota kehidupan. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, pada saat-saat ini, saudara, lebih ke arah duniawi. Kita lebih takut mati secara duniawi ketimbang kita ingin berjumpa dengan Kristus. Saudara, ini adalah refleksi daripada Paulus. Sungguh luar biasa. Bahwa hidupnya adalah sebuah pengorbanan, persembahan, namun sekaligus dia tahu kemana dia akan berjumpa dengan Tuhan dan dia mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara sekalian, kita akan berefleksi dari seorang misionaris yang mungkin tidak terlampau terkenal, yaitu yang bernama William Borden. William Borden ini adalah seorang anak pengusaha kaya di Amerika dan pewaris dari keluarganya Borden Inc. yang bergerak dalam produksi susu dan juga real estate. Orang ini sangat kaya, saudara.
dan dia dipastikan bahwa dia akan menjadi pewaris yang sangat baik. Suatu hari mamanya bertobat, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian William Borden pun akhirnya bertobat dan ingin ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian suatu hari dia memutuskan untuk menjadi misionaris bagi kaum Muslim di Cina Utara. Jadi pada tanggal 17 Desember 1912, dia memutuskan berlayar ke Cina, tetapi dia singgah ke Mesir untuk mengikuti training bahasa Arab di Mesir untuk persiapan pelayanan agar bisa melayani lebih baik lagi. Nah, sewaktu dia mengikuti training di Mesir, dia menderita cerebral meningitis atau radang selaput otak, saudara. Hanya dalam waktu hitungan sebulan, tepatnya tanggal 9 April 1913, dalam usia yang terbilang sangat muda, William Borden dipanggil Tuhan. Setelah dia dipanggil Tuhan, meninggal, kemudian Alkitabnya ditemukan kembali oleh orang tuanya. Dan dalam Alkitabnya terdapat 3 tulisan. Yang pertama adalah no reserve. Tidak ada yang dapat menghalangi. Dia bertekad dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang dapat menghalangi untuk menjadi seorang misionaris. Lalu kemudian ada tulisan lagi yang kedua, no retreat. Tidak akan mundur, saudara, dari panggilannya menjadi misionaris. No regret. Tidak ada penyesalan. Saudara, dia tidak sampai, saudara. Dia belum memberitakan Injil, saudara, ke Cina Utara, saudara. Masih awal sekali, saudara, Tuhan panggil, saudara. Tetapi dia menuliskan no regret. Tidak ada penyesalan. Saudara, kita boleh bercermin kembali dalam kehidupan kita pada saat ini. Kadang-kadang kita lebih banyak yang menghalangi untuk ikut Tuhan dengan serius. Terkadang kita mundur untuk ikut Tuhan dengan serius. Dan kadang-kadang kita menyesal, kenapa saya ikut Tuhan, kenapa saya hidup saleh. Saya menyesal sekali. Tetapi William Borden, dia tidak pernah menyesal hal itu. Ketika hidupnya sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan, maka hidupnya benar-benar bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.